Sekarang kita akan membahas teorema Stokes dan surface independence atau ya surface-nya itu tidak dependent ya. Maksudnya seperti apa? Stokes and surface independence. Misalnya kita memiliki sebuah C seperti ini ya, sebuah path, sebuah jalur. Nah, maka dengan Stokes theorem kita tahu bahwa jalur seperti ini bisa dilihat dengan mencari integral permukaan dari bidang yang dilingkupi oleh C tersebut. Nah, kita bisa membuat bidang yang pertama bentuknya ke atas. Bisa kita buat misalnya seperti ini bidangnya. Nah, kemudian nanti kita juga bisa membuat versi yang lain sebenarnya. Bidangnya bisa ke atas, bisa ke bawah bebas. Bisa juga bentuknya ke bawah seperti ini. Karena toh sama saja, masih sama-sama dilingkupi oleh sebentar. Sama-sama dilingkupi oleh uh, oleh garis C yang sama. Dan kalau yang bawah ini tentu dengan kaidah tangan kanan, vektor normalnya adalah ke atas seperti ini, n. Sedangkan untuk yang satu lagi yang membentuk ke atas seperti ini juga ke arahnya juga tetap vektor normalnya akan ke atas. Oke. Nah, kenapa kita bisa yakin bahwa dua bidang baik itu cembung ke atas ataupun cekung ke bawah, cembung maupun cekung itu akan nilainya sama ya. Nanti kita akan coba buktikan ya. Nah, jadi bahwa kita akan mengatakan bahwa ini sama ya. Kenapa dia sama? Kenapa S1 yaitu yang atas cembung maupun S2 yang cekung itu nilainya sama? Ya, pertama kita akan katakan bahwa kita buat dulu S. S itu apa? S itu adalah secara keseluruhan ya. Keseluruhan baik cembung ditambah cekung. Maka S itu adalah S1 kurang S2. Kenapa kurang? Karena kalau yang S1 kan panahnya ke atas, kalau yang ini biru itu panahnya juga ke atas. Kalau mau menjadi satu kesatuan eh, bentuk tabung begitu, maka ini panahnya harus dibalik ke bawah. Ya kan, kalau kita ingat bentuk atau bola ya, misalnya bola, ya panahnya yang ini yang sisi atas ke atas, sisi bawah ke bawah. Sedangkan ini ke atas juga karena menggunakan kaidah tangan kanan tadi ya untuk Stokes theorem. Nah, maka ini diminkan, S2-nya diminkan, itu akan membentuk sebuah S secara keseluruhan seperti sebuah tabung atau bola. Maka kita katakan bahwa S itu adalah double integral S1 del cross F n ds ya, yang merupakan luas permukaan luas dari permukaan serpihan atas dikurang dengan S2 dengan sama juga del cross F n ds, tapi nggak saya tulis di sini. Yang mana itunya artinya ke bawah ya, atau ya ini tanda min ini artinya dibalikkan. Oke, dan ini akan akhirnya S double integral S del cross F n ds. Nah, dengan divergence theorems, S itu adalah surface yang tertutup, closed surface. Dan ya tadi S itu adalah closed surface ya. Si S ya S del cross F NDS ini adalah closed surface, dan menggunakan divergence theorem ini nilainya akan sama dengan apa? Dengan triple integral ya, dengan triple integral divergence dari si del cross F ini dv, dan nilainya sama dengan 0. Kalau bisa seperti itu, kita bisa cek bahwa uh, divergence dari del cross F itu akan selalu 0. Nah, kita coba cek ya, kenapa bisa hasilnya 0. Kenapa? Misalnya kita memiliki F, vector field F, P, Q, R, maka del F itu adalah seperti ini. Ya, ini sudah kita hitung sebelumnya ya. Kalau ingat di materi sebelumnya, del cross F, ya ini ya sudah kita pernah kerjakan.
Eh, Nah, kalau divergence F itu artinya diturunkan lagi lalu dijumlahkan. Ya, kita ingat lagi apa itu arti divergence. Ya, divergence itu artinya dari vektor vektor ini itu diturunkan ya, kita ingat coba ya, eh, divergence dari F itu adalah P itu ya, P sub X ditambah Q sub Y ditambah eh, R sub Z begitu. Nah, maka ini juga sama. Ini diturunkan terhadap X ditambah ini diturunkan terhadap Y ditambah ini diturunkan terhadap Z. Maka ini itu adalah divergence. Jadinya X sub X, ini sub Y dan ini sub Z. Hasilnya berapa? Nah, hasilnya adalah ininya R sub YX min Q sub ZX, P sub ZY min R sub XY ditambah Q sub XZ min P sub YZ. Jadinya seperti ini. Dan ini kita bisa ini ada R min X sub y, R sub XY, ini R sub YX ya, nilainya akan sama. Ya, kita ingat lagi materi double integral. Kemudian min Q sub ZX dan Q sub XZ juga akan hasilnya akan sama, jadi hapus hilang. Dan satu lagi P sub ZY dan min P sub YZ ini juga hasilnya akan habis juga. Dan hasilnya 0 begitu ya. Maka terbukti bahwa divergence del cross F sama dengan 0. Dan kita ingat betul bahwa del didotkan, ini dotnya harusnya ketukar posisinya ya. Posisinya dot kurung del cross F itu sama dengan 0. Dalam real vector juga seperti itu ya. U didotkan dengan U cross V sama dengan 0. Kenapa? U cross V itu kan nanti hasilnya bentuknya adalah sebuah vektor yang tegak lurus ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan nanti kalau dia tegak lurus terhadap U dan V begitu kan, dan U didotkan dengan suatu yang tegak lurus ya hasilnya juga 0. Maka kita bisa secara intuitif menganalogikan bahwa del cross F itu sama dengan 0. Jadi terbukti ya, kita mundur lagi bahwa divergence del cross F itu betul sama dengan 0. Sehingga nilai ini double integral del cross F NDS dalam area S itu sama dengan 0. Artinya nilai ini sama dengan 0, artinya ya betul S1 sama dengan S2. Artinya double integral terhadap S1 akan sama double integral terhadap S2. Jadi terbukti ya. Dan makanya kita simpulkan kembali apa? Surface independence. Artinya mau dia mencekung, mau mencembung, akan nilainya akan bisa sama, kita terapkan Stokes theorem. Surface independence.